Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Saya Faras Aimolida. Saya Octavia Anggreni dengan materi lingkungan dan budaya organisasi. Oke, saya Octavia Anggreni sebagai pemateri pertama, yaitu lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah elemen-elemen yang berada di luar organisasi tersebut dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Oke, di sini teman-teman bisa lihat lingkungan organisasi itu terdiri dari dua lingkungan. Pertama, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari pemilik organisasi, tim manajemen, para anggota atau para pekerja, dan lingkungan fisik organisasi. Lingkungan eksternal terbagi lagi menjadi dua, yaitu lingkungan yang terkait langsung atau mikro, dan lingkungan yang tidak terkait langsung atau makro. Di sini lingkungan yang terkait langsung atau mikro ada yang lokal dan juga internasional. Begitupun dengan yang makro ada lokal dan internasional. Lingkungan eksternal terdiri dari pemasok, pelanggan, pesaing, partner strategis, regulator, pemerintah, dan masyarakat umum. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lingkungan internal organisasi itu terbagi menjadi 4, yaitu ada pemilik, tim manajemen, para anggota atau pekerja, dan lingkungan fisik organisasi. Pemilik adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Tim manajemen adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk suatu periode tertentu. Para anggota atau pekerja yang dimaksud adalah sumber daya manusia dari organisasi atau perusahaan yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian organisasi berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh tim manajemen. Sedangkan lingkungan fisik organisasi adalah sumber daya selain manusia yang dimiliki perusahaan dan menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas organisasi atau perusahaan. Lanjut, lingkungan eksternal organisasi itu terbagi menjadi 3. Pertama, regulator, kedua, partner strategis, dan pemerintah. Regulator adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Partner strategis adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, akan tetapi dapat secara bersama-sama menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Terakhir itu pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Saya Faras Aimolida sebagai pemateri keduanya. Nah, terima kasih untuk pemateri pertama karena sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan pembahasan selanjutnya. Nah, jadi pembahasan selanjutnya itu adalah mengenai lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Lingkungan internasional dan kegiatan bisnis memiliki dua bentuk, yaitu pasti adanya yang namanya peluang dan tantangan ataupun ancaman. Peluang di sini terdapat pada penetrasi pasar, akses terhadap bahan baku, akses terhadap lembaga keuangan, dan lain-lain. Nah, sedangkan tantangan adalah atau ancaman adalah terdiri dari pesaing internasional, regulasi yang berbeda, mata uang yang berbeda, kondisi sosial dan politik yang berbeda. Masih banyak sekali teman-teman peluang atau tantangan tersebut dimanapun kita, maupun di organisasi, bisnis, apalagi ini membahas tentang lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Selanjutnya, seperti yang teman-teman lihat di layar itu, ada dia berbagai bentuk bisnis internasional. Bentuk pertama itu ada lisensi atau licensing. Yang kedua, partner strategis atau strategic partner. Nah, yang ketiga ada namanya pasar produk atau produk market. Ini bisa diekspor dan diimpor barang atau jasanya. Dan yang terakhir adalah investasi langsung atau direct investment. Melalui diantaranya berupa pendirian anak cabang perusahaan di berbagai negara atau subsidiaries. Selanjutnya kita akan membahas ke materi budaya organisasi.
Budaya organisasi di sini merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Penentu budaya organisasi. Faktor budaya penentu organisasi ini terdiri dari pengalaman organisasi atau organization experience, sama ada namanya prinsip, norma, dan keyakinan. Pengalaman organisasi ini dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalankan kegiatannya dari waktu ke waktu. Nah, itu dia teman-teman pengalaman yang akan kita dapatkan dari faktor penentu budaya organisasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah prinsip, norma, keyakinan. Tentunya nilai-nilai ini dapat diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya yang namanya budaya organisasi. Terima kasih teman. Oke teman-teman, terima kasih. Sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.